MasterChef Indonesia Season 10 segera. Buntut dari mangkirnya Rizky Bilar saat pemanggilan Kamis kemarin, rupanya polisi langsung tancap gas menaikkan status penyelidikan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang dilaporkan istrinya sendiri Lesti Kejora ke status penyidikan. Status ini jelas akan membuat kubu Rizky terancam segera ditahan. Apalagi pihak polisi berdalih sudah mengantongi sejumlah bukti CCTV dan kesaksian dari terlapor, serta bukti visum yang menunjukkan jika dugaan KDRT itu telah memenuhi unsur pidana. Keterangan itu kemarin disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan di hadapan awak media. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi untuk tersangka kita belum tetapkan, namun demikian ya itu tadi jika mengerucut atau mengarah ya kepada yang sudah diduga itu pasti kita bisa tetapkan. Yang jelas dari alat bukti kemudian saksi-saksi yang sudah menerangkan itu sudah bisa menjawab semua laporan yang sudah dilaporkan. Bahkan pihak kepolisian mengancam jika pihak Bilar tak kooperatif, pihaknya akan segera menjemput paksa hingga menetapkan Bilar sebagai tersangka. Lantas benarkah Bilar akan segera ditahan? Kan sudah dinaikkan ke penyidikan ya. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi unsur pidana. Kalau memenuhi unsur pidana artinya dinaikkan ke penyidikan. Nanti akan ditentukan oleh penyidik berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti untuk menentukan tersangkanya. Ya bisa ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun ini bisa dilakukan penahanan. Jika memang 2 kali seseorang yang kita mintain keterangan tidak hadir, ya ketiga kita harus jemput paksa. Dan juga penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Kita harapkan tentunya dari Saudara Muhammad Rizky sebagai terlapor ini bisa kooperatif dalam hal ini memenuhi panggilan nanti tanggal 13 sesuai dengan permintaannya agar bisa membuat terang persoalan ini. Namun keterangan bukti visum, kesaksian kubu terlapor, serta bukti CCTV yang menjadi patokan polisi justru Kamis lalu dibantah pihak Bilar. Melalui kuasa hukumnya, Bilar menepis segala tuduhan ihwal KDRT sebagaimana telah dirilis polisi. Sebaliknya, mereka mengklaim Bilar dan Lesti sudah bertemu, bahkan sempat menyuapi Lesti di rumah sakit. Rizky sama Lesti, mereka itu sudah saling ketemu video call. Bahkan Bilar juga menyuapin ketika dibesu oleh Bilar ke rumah sakit. Mereka macam-macam aja. Karena yang bersangkutan mengetahui adanya perselingkuhan, ya, sehingga inilah yang membuat Saudara Lesti Kejora bereaksi, kemudian terjadi pertengkaran dan juga terjadi penganiayaan atau KDRT di situ yang mengakibatkan korban luka-luka sehingga melaporkannya kepada kepolisian. Kemudian dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Kita udah lihat kok CCTV-nya, udah lihat kita CCTV-nya. Ya, kejadian sebenarnya. Nggak seperti itu. Kejadian sebenarnya waktu memang 2 kali kejadian, ya malam sama dini hari. Yang jelas
Rizky tidak ada membanting itu berulang-ulang kali itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Jadi kontak fisik bang ya? Banting. Jadi ketika Rizky mau kamar mandi, mau menenangkan diri, itu ada bahasa Rizky, ya. Lalu marah Rizky, ngejar, nariklah ininya, ya, putuslah rantainya. Udah, Rizky nepis. Itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, terjatuh. Jadi bukan dibanting-banting berangkat, itu nggak benar. Keterangan awal pemeriksaan itu disampaikan ada, ya, sempat dilempar dan menggunakan bola biliar, ya, tetapi tidak mengenai karena yang melempar ini terpeleset, ya. Itu ada rekamannya, videonya juga yang dimiliki. Terkait CCTV yang di rumah Gaharu gimana Pak? Sudah dimiliki ya oleh Sudah. Menggertak. Ya beda dong. Kalau dilemparkan berarti betul. Ini kan enggak. Gimana bang tadi dibantah? Pengacara Rizky bilang ngebantah, katanya dia nggak melakukan KDRT. Gimana bang? Ya kan udah diserahin semuanya ke pihak kepolisian. Maaf ya Pak ya. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau pelaku KDRT itu biasanya memang nggak langsung melakukan pukulan telak, nggak. Biasanya kecil-kecil dulu, mendorong, ya kan, atau misalnya kepala kalau bahasa mah dikeplak gitu ya. Terus setelah itu nanti nampar, terus udah gitu yang tadi dorongnya pelan bisa sampai kita jatuh, melempar barang. Awalnya mungkin lempar barangnya kita nggak kena kita, lama-lama bisa kena. Jadi levelnya tuh naik. Kebenaran tentang ada atau tidaknya pertemuan Lesti dan Bilar di rumah sakit memang masih belum bisa dibuktikan sepenuhnya. Apalagi pihak pengacara Bilar tak mau membuktikan pertemuan itu dengan sejumlah bukti foto. Sementara kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, yang jauh-jauh hari berencana akan mempertemukan dua keluarga, juga tampak bingung ketika diberondong pertanyaan oleh juru warta. Lantas, mungkinkah itu sinyal jika pihak Lesti sudah tak bisa lagi bermediasi dengan kubu Bilar? Iya udah itu kan kepada pihak kepolisian. Kita menunggu proses penyidikan aja ya. Berarti si Rizky sendiri sudah ketemu sama Sudah di rumah sakit. Jadi isunya katanya nggak diterima itu nggak benar. Memang agaknya polisi super ngebut dengan kasus ini. Bahkan tak sungkan membeberkan bukti dugaan KDRT yang sudah didapat, termasuk bukti visum yang memperlihatkan jika Lesti mengalami memar dan cedera di sebagian tubuhnya. Tapi kesaksian itu menurut pengacara Bilar masih harus diuji. Apalagi saat ini Bilar masih sulit diajak bicara karena didekap frustasi hebat akibat pemberitaan dan serangan bulian warganet. Jadi ini harus dipahami, beda dengan orang kalau hilaf. Misalnya hilaf nggak sengaja karena kesel, kamu tuh ya, tapi udah sekali terus nyesel nggak pernah dilakukan lagi. Itu namanya hilaf. Tapi kalau dilakukan berulang dan levelnya naik, kita harus udah aware. Antusiasme dukungan warganet yang begitu tumpah ruah pada Lesti hingga dukungan pesohor memang tak dipungkiri menjadi pelecut gerak cepat kerja polisi mengusung kasus ini. Apalagi sejumlah himbauan beredar luas di jagat maya tentang pentingnya melindungi korban kasus KDRT. Para pelaku ini mempunyai masalah dalam hal mengontrol emosinya. Jadi kalau kita lihat ada berita sebelum kejadian ini dia pernah mau melempar gitu ya dengan bola biliar. Itu kan salah satu level yang lebih rendah daripada hari ini yang terjadi, ya kan? Cuma waktu itu bola biliarnya nggak nyampe ke dia karena mungkin satu dan lain hal akhirnya meleset gitu lemparannya. Tapi kan berarti artinya sebenarnya itu udah sinyal. Karena logikanya kalau seorang laki-laki yang tidak temper ya, yang nggak mudah melakukan kekerasan, itu nggak mungkin semarah-marahnya sama pasangan tuh mau melempar dengan benda yang tahu kalau itu kena ke istrinya akan
Dalam konteks televisi kita, kalau seandainya kemudian masih ada lembaga penyiaran yang kemudian menghadirkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menjadi host, presenter, pembawa program, pemeran dan lain sebagainya, itu akan kemudian menimbulkan persepsi di publik bahwa KDRT ini adalah kejahatan yang biasa-biasa saja, lumrah, dan pelakunya kemudian boleh tetap warawiri di layar kaca dengan kemudian tetap diglorifikasi, dipuja-puja sebagai layaknya public figure yang baik-baik saja begitu. Padahal sebelum secara dramatis memecat Bilar, sejoli Lesti dan Bilar atau Leslar sempat jadi andalan dan bahkan dianak-emaskan pada nyaris setiap program unggulan. Tapi kini Bilar harus didepak oleh bagian yang telah membesarkan namanya sendiri. Lantas benarkah langkah cepat ini sudah sesuai prosedur atau ada kesan tergesa-gesa? Atau sebaliknya memang harus disegerakan mengingat derasnya pusat perhatian halayak ramai? Bagaimana tanggapan selebriti dan pengamat hiburan? Kami akan menangani kasus ini secepat mungkin, ya. Tentunya secara profesional, terukur dan juga berkeadilan bagi semua pihak, terutama terhadap korban. Pesan ini yang kemudian harus disampaikan kepada publik secara kuat bahwa ini tidak ditoleransi. Karena kalau kita membiarkan levelnya itu lebih tinggi dan akhirnya kita yang celaka. Bukan nggak mungkin nyawa kita yang melayang. Banyak beberapa case yang sudah parah seperti itu. Saking sensitifnya kasus KDRT, bahkan Inul Daratista yang sempat berada di garda terdepan membela Lesti pun jadi sasaran bulian warganet hingga diperingatkan oleh psikolog Lita Gading karena pernyataannya yang dianggap mewajarkan tindak KDRT pada kasus Lesti dan Bilar. Namanya rumah tangga masih balita itu wajar. Kalau tabok-tabokan, pukul-pukulan itu sebenarnya wajar. Itu udah hal yang lumrah, udah biasa, apalagi mereka masih bocah-bocah, emosinya masih tensinya tinggi. Ini sangat berbahaya. Artinya, Anda membolehkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu wajar. Saya baru lihat video Anda yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu wajar-wajar saja katanya. Yang jelas aku tahu kondisi Lesti seperti apa dan sejauh ini juga kita lihat perkembangan ke depan aja gitu. Jangan sampai salah ngomong atau keceplosan ngomong gitu. Warganet bahkan membandingkan pernyataan Inul dan dai kondang Mama Dedeh. Saya bilang itu perempuan yang kalau maaf kata saya BOD kalau kata saya. Demi anak saya pertahankan rumah tangga ini, biarin gua bonyok kita. Jadi, saya minta cabut lagi kata-kata itu dan take down. Saya nggak mau sampai itu beredar. Karena saya memposting juga yang ada kontroversi dengan bahasan yang berbeda dengan Mama Dedeh. Jadi, tolong maksud saya posting tersebut agar Anda bisa melihat dan itu yang beredar saat ini. Itu saja. Kalau memang sudah ada klarifikasinya, video itu akan saya take down juga. Ini beritanya kan masih gelinding ya. Gitu. Jadi seperti bola panas aja gitu, didiemin makin gak karu-karuan, tapi aku juga nggak mau terlibat di dalam itu terlalu jauh. Kadar sentimen, emosi, hingga luapan kekecewaan pada sikap Bilar memang benar-benar tengah mendidih di kalangan pendukung fanatik Lesti dan Bilar. Bahkan sejumlah selebriti ikut bersuara lantang mengecam dugaan tindakan KDRT Bilar. Hingga suami Lesti ini seolah dibuat tak berkutik menghadapi derasnya gunjingan. Lantas sampai kapan Bilar akan tiarap menghilang atau sudah pasang badan siap menerima hukuman? Ada di rumah, Bilar ada di rumah. Di rumah mana bang? Di rumah ibunya. Bapak kita aja nggak pernah mukul kita kok. Kenapa aku mau ikut NOS? Karena papaku sendiri aja yang melahirkan aku tidak pernah mukul aku. Bentak aku aja aku nangis, apalagi sampai mukul. Dalam konteks pemberitaan tentunya dibutuhkan untuk cover both side. Maka narasumber dari pihak yang kemudian pelaku atau kuasa hukum pelaku
maka itu boleh kemudian dihadirkan.